Padang Lawas merupakan daerah di pedalaman Sumatera yang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Padang Lawas diketahui memiliki sumber daya budaya berupa bangunan-bangunan dan peninggalan lain dari masa Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan budaya bangunan di Padang Lawas memiliki sebutan tersendiri, yaitu biaro. Hal ini berbeda dengan kebiasaan di tempat lain di Indonesia yang menyebutnya dengan kata candi. Penamaan biaro berasal dari kata biara dan oleh masyarakat setempat sering dikaitkan dengan kerajaan Panai, kerajaan yang disebutkan dalam sumber-sumber tertulis. Jumlah biaro yang ditemukan di Padang Lawas cukup banyak dan tersebar hingga ke Kabupaten Padang Lawas Utara. Sampai saat ini setidaknya ada 26 situs. Menurut Dispora dan Pariwisata Padang Lawas, lokasi tersebut merupakan titik awal dari asal-usul manusia zaman dahulu memasuki wilayah Padang Lawas dan sekitarnya. Karena pada saat itu, perjalanan hanya dapat dilalui melalui jalur laut dan sungai. Dan menurut pengamat kebudayaan dan seniman daerah menuturkan, para leluhur memasuki Padang Lawas melalui Laut Labuhan Bilik, kemudian berangsur menuju Sungai Barumun dan menemukan Padang Lawas sebagai tanah harapan. Baiklah, saya akan mengeksplor salah satu candi yang berada di Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yaitu Candi Sipamutung. Candi Sipamutung terletak di Desa Siparau. Desa Siparau merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Desa ini berada di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Barumun dan Sungai Batangpane. Nama Desa Siparau sendiri menurut tetua yang ada di dalam desa tersebut diambil karena dulu di desa ini banyak perahu untuk transportasi ke desa. Dan dulu ada kapal kesultanan atau kerajaan yang tenggelam di danau dekat Sungai Barumun ini. Serta air sungai yang sering mengeluap menyebabkan sungai dan danau menyatu seperti sekarang ini. Candi Sipamutung merupakan candi terbesar dan terluas di Kompleks Percandian Padang Lawas. Candi ini salah satu candi bercorak Buddha yang diperkirakan berdiri pada abad ke-11. Nah, kali ini saya ingin mewawancarai salah satu orang yang sekarang berperan dalam Candi Sipamutung ini, guys, agar mengetahui lebih dalam tentang Candi Sipamutung di Desa Siparau ini. Untuk mengetahui tentang Candi Sipamutung yang berada di Desa Siparau ini, saya mengadakan temu janji dengan Bapak Kepala Desa Siparau dan Juru Pelihara Candi Sipamutung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya di sini bersama dengan Kepala Desa Siparau untuk mewawancarai Bapak ini mengenai hubungan Candi Sipamutung dengan masyarakat Desa Siparau dan pemerintah untuk pelestarian Candi Sipamutung itu sendiri. Ya, nama saya Yahya Siregar, Kepala Desa Siparau, Kabupaten Padang Lawas, Utara. Jadi setelah mengenai Candi Sipamutung ini, apa saja program kerja untuk mempertahankan peninggalan sejarah ini, program pemerintah untuk peninggalan sejarah ini? Orang pemerintah salah satunya untuk dalam arti melestarikan budaya
kebudayaan Candi Pemutung dan juga bagi NMB atau Napuda Pulung Desa Ciparau bahwasanya di tahun yang lalu 2021 mereka sudah pelatihan dan juga mereka Napuda Naudi Pulung Desa Ciparau bahwasanya mereka pelatihan tentang pelestarian Candi Pemutung. Adakah hubungan kerjasama antara dinas pariwisata atau pemerintah dengan masyarakat Ciparau ini terhadap candi? Ada dinas pariwisata Kabupaten Padang Lawas dan juga kerjasama masalah tentang budaya, termasuk contohnya tortor Tapanuli Selatan. Adakah nggak dampak masyarakat ini bagi masyarakat ini dengan adanya candi? Dampaknya termasuk faedahnya terutama masalah tentang perekonomian. Perekonomian salah satu ada peningkatan termasuk penjualan minuman dan masalah tembakau dan juga peningkatan ekonomi terutama masalah tentang transportasi dari Garut ke Candi. Bagaimana turut serta warga sekitar ini dalam melestarikan candi? Ya, masalah tentang masyarakat desa Ciparau terutama bahwasanya peningkatan pemeliharaan dan juga menjaga dan melestarikan tentang candi atau masalah tentang cagar budaya Candi Pemutung. Mereka antusias dalam arti untuk meningkatkan bagaimana supaya benar atau masalah tentang kebudayaan peninggalan di masa-masa agama Hindu tersebut. Ada nggak kegiatan gotong royong untuk mengatakan Kalau untuk kaum ibu-ibu atau bapak-bapak tidak ada hanya mereka itu, kaum bapak-bapak ada sekitar 7 orang sebagai honor. Jadi salah satunya di antara yang terlibat PNS ataupun aparatur negara. Dan masalah tentang masyarakat untuk gotong royong kayaknya termasuk pemuda-pemudi atau dan menurut Tulang, mengapa eksistensi atau terkenalnya candi ini masih kurang dibandingkan dengan candi-candi yang ada di sekitar ini? Masalah tentang bahwasanya atau viral atau masalah tentang tentang jayanya masalah tentang candi cagar budaya Pemutung ini salah satu kendalanya masalah tentang akses jalan atau kendaraan beroda 4. Jadi di Candi Pemutung tidak bisa hanya melalui dengan roda 2 ada motor ataupun dalam arti hanya melalui titik gantung, tidak ada jembatan. Tidak ada gitu pihak pemerintah untuk mengapakannya, ya, memperbaiki akses jalan tersebut menjadi jembatan biar mobil bisa lewat seperti itu kan? Ada, tapi di tahun 2019 mereka sudah masalah tentang pengukuran dari PU Provinsi Sumatera Utara bahwasanya udah ada masalah pengukuran termasuk pengukuran jembatan terutama pemboran kedalaman tanah dapat tertentu kedalaman 4 meter dapat disertu dan juga antara jarak Sungai Barumun itu sekitar 100 meter. Tapi kendalanya karena ada COVID-19 ataupun virus corona di tahun 2019 terkendala tentang pembangunan. Jadi untuk kedepannya masih ada niatan begitu untuk memperbaiki akses jalan. Untuk ke depan sudah termasuk di Kabupaten Padang Lawas masalah jembatan yang belum terrealisasi hanya di Desa Ciparau ataupun Candi Pemutung yang belum terlaksana masalah tentang jembatan Kabupaten Padang Lawas. Jadi untuk ke depan ada untuk masalah tentang
pembangunan jembatan. Jadi harapan Tulang bagaimana untuk candi? Ya, harapan yang terakhir dalam arti pesan dari Tulang, terutama masalah untuk dinas, baik dinas kebudayaan Padang Lawas maupun dinas kebudayaan pusat, bahwasanya terutama tentang sarana dan prasarana atau BK ataupun ruangan-ruangan ibadah atau musola itu supaya lebih cepat dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sudah berada di Candi Sipamutung dengan juru kunci atau penjaga Candi Sipamutung ini. Baiklah Tulang, perkenalkan. Nama saya Sapri Perdeli. Sebagai Jupel namanya, juru pelihara. Oh. Jadi Tulang, sejak kapan Tulang ini menjadi juru pelihara di Candi Sipamutung ini? 11 tahun yang lalu, 2012. Berapa orang menjadi juru pelihara candi ini? Sekitar 7 orang. Itu 7 orang itu yang udah PNS 1, yang 6 lagi masih honor. Jadi Tulang boleh nggak dijelaskan tentang candi ini, sejarahnya kayak gitu, Tulang? Peninggalan dari siapa? Menurut arkeologi Medan, bahwasanya ini dulu di abad 11 orang India Belaka udah itu. Setelah itu orang itu mendirikan candi. Menurut perhitungannya di abad 11. Setelah itu terjadi tsunami ataupun meletusnya Gunung Krakatau, pemisah antara Sumatera dengan Jawa, maka kebanyakan di situ orang yang terdahulu itu sudah meninggal. Maka fase kedua masuk dia dari India juga, cuman yang beragama Hindu. Jadi Hindu awalnya Hindu, yang masuk kedua dia jadi Buddha. Jadi ini peninggalan Buddha gitu Tulang? Iya, awalnya dia Hindu, baru setelah tsunami ataupun meletusnya Gunung Krakatau, ini masuk fase kedua yang beragama Hindu, Buddha. Jadi dari kerajaan apa Tulang ini? Menurut kerajaan Sriwijaya. Tapi ada juga yang bilang tapi ini sebagai peninggalan dari kerajaan Panai, Tulang. Itu sebahagian, yang jelasnya ada sebagian membilang dari kerajaan Panai, tapi yang lebih akurat dia dari Sriwijaya. Dan untuk nama candi ini sendiri itu dari mana Tulang? Candi Sipamutung. Kalau Candi Sipamutung ini, kalau sebenarnya namanya ini tidak ada. Itu Sipamutung dibuat dari nama lokasi, nama tempat. Tempat desa. Ya. Tapi ini desa namanya Desa Siparau, jadi kenapa ke Sipamutung dia? Desa Siparau itu lahan perladangan masyarakat di Desa Siparau ini namanya Sipamutung. Makanya ada di sini candi, dikatakanlah itu Sipamutung sesuai dengan Portibi. Pun nggak ada namanya itu, kampung yang ada di situ Portibi, Candi Portibi. Jadi Tulang, ada nggak perubahan dari dulu sampai sekarang dari candi ini? Ya perubahannya ya ada pemugaran. Jadi kalau sebelum dipugar ini udah pada jatuh, udah amrok. Di tahun 96 pemugaran pertama.
tahun 96 itu pemugaran pertama kali. Itu masih yang dipugar oleh Bapak Rajainal, Gubernur Sumatera Utara. Setelah selesai pemugaran ini, maka diambil alihkanlah, diberi kepada BPCB Aceh. Sampai sekarang BPCB Aceh yang mengelolanya. Jadi tulang ini candi sekarang ini apakah hanya tempat destinasi wisata doang atau ada kegiatan lain di candi ini digunakan? Ini digunakan ya apa keperluan apa saja boleh. Umpamanya contohnya kadang-kadang sekali 5 tahun ini dibuat umpamanya hari raya persembahyangan orang Waisak. Hindu, Waisak, orang Cina itu kan Digunakan di sini. digunakan di tempat ini. Dan tulang untuk tiket masuk ke candi ini mengapa tidak ada tiket masuk untuk para pendatang seperti itu? Belum sempurna, lokasinya semua belum pada sempurna dikelola. Tapi kalau sudah dikelola nanti semuanya, lahan situs ini sekitar 7 hektaran yang sudah ada sertifikatnya. Nah, sementara yang dibagusin masih induk dan perwara A, B, C, D, E, F. Yang belum dipugar ada lagi E, G. Di mana itu? Itu sebelah sana. Oh, ada lagi sebelah sana. Iya, perwaranya. Ini perwara. Oh, baik, terima kasih tulang. Jadi apa harapan tulang sebagai juru kunci pelihara candi ini untuk kedepannya? Ya, harapan kita ya nomor satunya ya desa ini maju. Masyarakatnya ya bisa maju. Karena adanya tempat wisata di tempat ini, di kampung kita ini, di desa Siparau ini. Harapan kita sebagai juru pelihara, ya semoga perekonomian masyarakat di sini bisa terangkat. Itu aja. Nah, dari wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa Candi Sipamutung ini terletak di Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Menurut arkeologi Medan, Candi Sipamutung ini diperkirakan telah berdiri pada abad ke-11. Dan candi ini awalnya dari peninggalan Hindu. Tetapi setelah ada fenomena alam yang mengakibatkan candi ini kemudian dipegang agama Buddha dari Kerajaan Sriwijaya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa candi ini peninggalan dari Kerajaan Panai. Mengenai Candi Sipamutung ini, telah ada hubungan kerjasama untuk melestarikan peninggalan sejarah ini antara Dinas Pariwisata dan pemerintah, serta masyarakat Desa Siparau dengan mengadakan suatu pelatihan kepada pemuda-pemudi di desa tersebut untuk pelestarian Candi Sipamutung itu sendiri. Dan mengenai dampak adanya Candi Sipamutung ini, memberikan pengaruh positif kepada para pedagang yang dapat meningkatkan perekonomian khususnya. Namun, sayang guys, eksistensi Candi Sipamutung ini masih kurang dibandingkan candi-candi lainnya yang berada di daerah ini. Padahal, dari keindahannya, Candi Sipamutung ini sangat indah dan terluas loh guys. Namun, masyarakat luar masih kurang mengetahui keberadaan Candi Sipamutung ini. Sayang sekali ya guys. Bapak Yayan Siregar selaku Kepala Desa Siparau menuturkan alasan tersebut karena masalah akses jalan untuk roda 4 yang tidak bisa masuk. Karena untuk masuk ke Candi Sipamutung ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 yang melalui jembatan gantung. Dan beliau juga menuturkan bahwa pada tahun 2019 telah melakukan pengukuran jalan oleh TU Provinsi Sumatera Utara. Namun terkendala karena adanya COVID-19.
Gak apa-apa ya guys, yang penting sudah ada niat baiknya. Nah, sekarang saya akan mengeksplor keindahan Candi Sipamutung. Terus tonton video aku ya guys. Situs adalah suatu lahan atau tempat yang memiliki nilai sejarah. Sedangkan sejarah merupakan peristiwa yang benar terjadi dibuktikan dengan keterangan saksi dan situs peninggalan yang memiliki nilai historis tersendiri. Nilai historis inilah yang penting untuk diketahui dan dijadikan pelajaran oleh generasi saat ini maupun yang akan datang. Masa kini mungkin merupakan konsekuensi dari kekuatan yang tidak dapat dihalangi dari masa lampau. Konsekuensi masa lampau terhadap masa kini adalah nyata dan tidak dapat diubah. Masa kini adalah unik, seperti titik unik dalam masa lampau. Manusia tidak akan mungkin mengerti masa kini tanpa mengerti sejarah sebagaimana hal tersebut terjadi. Tidak ada peristiwa masa kini yang muncul secara tiba-tiba dan terputus dari masa lampau. Setiap realitas masa kini memiliki akar sejarahnya. Adanya peninggalan sejarah di Indonesia ini memberikan kita manfaat dengan menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa kita. Sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat kita amati sekarang dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Sehingga peninggalan itu perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan dan pemanfaatan untuk memajukan kebudayaan negeri kita. Maka dari itu, mari kita lestarikan keberadaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baiklah,
Saya Anna Maharani Lubis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.